Hari ini kedatangan pasangan kreator juga, ada Jennifer dan Mas Bule. Terima kasih sudah mampir ke sini. Terima kasih. Kalian dari datang aja di sini udah rame loh. Kan tadi kan gue di dalam tuh lagi meeting dulu kan sambil nungguin. Weh, siapa nih lagi pada ngeliat ular. Maaf ya kita lumayan berisik Gak ya. apa-apa. Udah seru gitu. Terus tadi sempat keliling-keliling ya. Tadi lihat kacang. Kacang anjingnya Tio. Dan Cookie Cookie itu juga. kucing aku. Wow. Tadi aku nanya, aku inget kayaknya kakak tuh punya Sphinx deh. Ada tapi itu di rumah. Kucing yang nggak ada hairless bulunya. Cat yang Ya, nah itu keriput-keriput. bisa. Soalnya aku lumayan alergi kalau ada kucing. Bulunya. Jadi kalau aku ada yang nggak punya rambut, mungkin aku cocok Iya, sih. tapi kayak dari neraka dia. Karena dia serem banget mukanya. Tapi kalian good vibe banget ya, seru banget. amin. Konten-kontennya juga. Kadang-kadang ada orang yang kalau kita lihat kontennya tuh seru rame tapi aslinya kan beda gitu. Karena namanya juga kan buat konten ya. Tapi kalian kalau gue ngeliat tadi kayak wah, ini sama persis gitu. Apakah Semoga kalian ya. sehari-hari juga se-joyful ini atau Mas Bule, I can say iya. Aku Iya. kayaknya enggak deh. Aku tuh lumayan introvert sebenarnya kak. Oh, gitu. Jadi I like my space, diem gitu. Tapi kalau Mas Bule berisik banget orangnya. Tapi konten kita beneran mulai dari kayak hubungan asli kita. Iya, iya. Jadi kita dokumentasi aja hubungan kita. awalnya dokumentasi Ya. aja? Ya. Gimana sih awalnya Ketemunya gimana sih? Aku tuh dari dating app. Jadi Oh, aku baru iya? putus kak. sorry ya. Seru. Aku baru putus. Terus besokannya aku kayaknya gue nggak bisa nih stay di hubungan. Karena kalau gue nggak ada cowok lagi, kayaknya gue balikan nih. Oh. Jadi aku cari dating app. Awalnya tuh cuman kayak mau cari temen ngobrol doang. Terus aku Oke. cuman match sama Mas Bule doang. Ini Satu doang. dating app yang ceweknya ngomong duluan atau Enggak. yang enggak? Oke Cupid. Oh, Oke Cupid. Oh, itu jarang yang pakai ya? Nah, aku nggak tahu ternyata jarang yang pakai. Jarang yang pakai. Terus ketemulah. Kayaknya itu takdir juga ya saya. Benar-benar hoki banget. Oke. Benar-benar hoki banget. Soalnya aku juga nggak suka pakai. Oke. Oh iya bener. Karena ada Oke Cupid, ada Coffee Meets Bagel. Ih, tahu banyak gue ya. Tapi kamu juga jarang pakai Oke Cupid. Ya betul. Kamu juga Aku jarang. baru. Sebelumnya pernah pakai tapi nggak, cuman kayak lihat-lihat doang. Yang ini yang Iya, swipe itu. doang. Ketemulah di Oke Cupid. Terus kita matchnya jam 11 kak. Oh iya. Sign. It's a sign from the universe. Sign bahwa kalian akan Nggak masuk tahu tim bola. juga sih. Bahwa matching aja ya. Matching ya. Oke, beneran match pertama nih. Beneran nggak nih? Match sama yang lain tapi maksudnya aku ngobrol cuma sama Mas Bule doang. Oh, match sama yang lain, tapi ngobrolnya sama Mas Bule. Mas Bule match pertama juga atau sebenarnya Enggak sih. Kayaknya Kayaknya ya. enggak, tapi aku benar-benar nggak suka small talk kayak gitu. Jadi aku nggak sering pakai sama sekali. Jadi kayaknya, nah aku udah lupa. Tapi kayaknya aku log on terus langsung ngobrol, terus kita langsung kayak connect kan. Oke. Siapa yang chat duluan? Aku lagi. Oke. Apa Masa? pick up line-nya apa? Enggak, soalnya nggak tahu Bapak kenapa. kamu bule ya? Enggak. Kok tahu? Aduh, generasinya kelihatan banget lagi bedanya. Betul. Maaf. Jokes Maaf. Gimana? Waktu itu tuh kayak ada notifikasinya kalau dia chat aku duluan. Tapi pas aku buka aplikasinya, dia nggak chat duluan. Ternyata itu tuh in-app notification-nya gitu Oh, loh. bukan chat, Bukan tapi chat. hanya notif. iya. Hanya notif gitu. Jadi aku kayak, ini tadi lu ada chat gue gak sih? Jadi aku chatnya gitu. Beneran nggak nih? Om Iya. pinter juga nih. Lo ada chat gua nggak Iya. nih? Oh. Terus abis itu apa topik pertama yang kalian bahas di Oke Cupid sampai ngerasa kayak nyambung nih? Apa hobi kah atau apakah? Nah, aku ingat, aku pikir kamu catfish dulu. Catfish, pura-pura. Soalnya kamu ada satu foto aja kan? Satu foto gak ada bio. Terus namanya bukan nama asli aku. Jean gitu. Nama kecil. Oke, supaya orang nggak tahu kali Gak ya. tahu kan aku selebgram. Oke. Takut ketahuan aja, takut ketahuan kayak takut orang kalau ada orang Indo yang lihat terus ngeliat kayaknya ini cewek desperate deh gitu. Oke, tapi ini mencurigakan. Ya, very suspicious ya. Iya. Cuman satu. Iya, aku Cuma dulu, satu. aku ingat, kayak suspicious. Jadi kita langsung ganti ke WA kan? Kita WhatsApp. exchange nomor. Oke. Terus ngomong. Mas Bule Google nama dia juga, Jean. Pasti nggak nemu juga kan? Nggak sempat Google. Kayaknya kan? belum coba. Belum coba. Iya, belum coba. Aku langsung kayak ngomong, terus kita langsung kayak, waduh, Kamu juga, kamu namanya Alastair, tapi Iya, di dating app Alastair, dia betul. cuman Al. Kan masih mirip Al. Iya sama, tapi orang panggil aku Al. Iya, sorry.
Oke, jadi ketika ketemu L, apakah L dulu dong, L dulu. Terus WhatsAppan. Berapa lama dari WhatsAppan sampai akhirnya decide untuk ketemu? Lumayan cepat sih. Lumayan cepat ya? Iya, soalnya aku pas kita ketemu, aku lagi S2 psikolog Di Inggris. Di Inggris. Di Inggris, University of Sussex. Nah, Sussex. jadi aku lagi studying, soalnya itu kayak goals aku dulu. Aku mau jadi psikolog, jadi dokter, kerja di London, kayak hidup kayak gitu. Tunggu, ini OkCupid ini dipakai worldwide atau cuman? Worldwide, ternyata aku dapat promo. Kalau cewek tuh bisa langsung international gitu. Kayaknya bayar, jadi kayaknya ini bayar. bukan Jakarta ini. Bukan, dia di UK. kayak- Iya. Wah, Iya. kirain dia lagi di Jakarta, jadi by proximity ada di enggak, dekat situ. Enggak, jadi memang ini buat international. Iya. Ketemulah orang bule nih. Iya. Kamu juga setupnya internasional juga apa? Kayaknya kamu enggak karena aku swipe dia duluan. Oh, Jadi bisa nemu gitu profil ya. aku. Jadi aku baca Jen di London, tapi Oh, ya? ternyata enggak. Iya, kayaknya kayak gitu. Apakah dia orang Indonesia pertama yang kamu berkomunikasi? Iya, pasti. Soalnya ya dulu aku gak ketemu orang Indonesia. Ini tahun berapa sih nih? 2022 kan? Baru lagi bahasa Indonesianya udah Iya, dia jadi pintar akam tau. sih udah jadi udah nggak ada logat, udah nggak ini. Oke, kalian connected via WhatsApp, dia ada di London, kamu di sini. Memang orang bule London pakai WhatsApp? Memang. Oh emang Iya, ya? iya, Kan ada iya. beberapa negara yang pakainya iMessage apa gitu. Enggak, biasanya kita pakai WhatsApp. WA, ya biasanya. Oke, pakai WA. Terus apa? Jadi video call kah atau? Kalau aku ingat benar ya, dulu kita nonton ya. Dia nonton Bridgerton bareng. Aku kayak Online? temenin gue dong. Jadi kita playnya sama-sama. Dia play. Ya Kita play ya. Allah. 3, 2, 1, tuk. Lu kecepatan. Tunggu pause dulu 3 detik gitu. Nonton bareng. Nonton bareng. Iya. Sama-sama play ya. Iya, lucu kan? Lucu sih. Lucu sih. Oke, itu kamu nggak ngerasa kayak kok aneh juga ya nonton bareng, malah suka, malah seneng. Kalau aku ingat ya, aku kayak soalnya gak bisa ngomong kalau nonton kan, jadi kita kayak Diem-diem. diam-diam. Itu udah video call waktu itu. Itu pertama kali phone call. Phone Abis itu call. baru video call. Tapi ini tes nih ya buat kalau kamu catfish enggak. Iya, aku kira dia kayak om-om kakek-kakek umur 80-an tapi Sama-sama nyaman. catfish, Iya, kira-kira aku sama juga kira catfish. dia catfish, ternyata enggak. Iya. Ternyata ganteng juga waktu video call. Boleh lah. Kamu juga gitu kayak, oh ini bener nih, Iya, cantik nih. Iya, benar. Momennya kapan ketika kalian memutuskan bertemu in real life? Itu udah pacaran kah Belum. selama itu? Belum, tapi kayaknya kita udah mulai kayak, aduh kayaknya gue suka, kayaknya lu suka. Tapi mulai suka. apa nih? Soalnya kan dari virtual kan, jadi dia kayaknya dari 3 minggu kita ngechat, kayaknya dia langsung beli tiket ke Bali untuk bulan depannya kayaknya ya. Kayaknya, Oke. kayaknya Iya, bulan gitu Juni. Bu, Ya. setelah perkenalan, bulan depannya memutuskan bertemu. Bertemunya di mana? Bali. Di Bali, di bandara pertama kali. Oke, pernah nggak ke Indonesia sebelumnya? Nggak pernah ke Asia even. Pertama kali ke Asia. Ini tuh aku juga hubungan sama bule tuh aku juga baru pertama kali kak. Oke, biasa sama Pak Le. Kok kalian bisa ya kak? Kok kalian bisa? Kok kalian bisa? Kok kalian bisa? Gimana Ada ya? bisanya bisa. Oke, ini pertama kali berhubungan sama bule. Ada pasti cerita ke temen dong. Kamu juga cerita ke temen kan? Apa pendapat mereka kayak itu jauh banget? Iya, itu iya. apa? Kamu nggak akan nyambung? Iya. Pada bilang kayak gitu. Bule yakin lu nanti jadi Tinder swindler. Oh, Pas lagi ketemu, rame itu. entar Ya. buk, Iya, iya, nggak iya. ada yang tahu kan. Iya. Kalau kamu apa kata teman-teman? Teman aku kalau kayaknya kayak ya gimana kamu tinggal di Inggris, Oh. Jennifer di Indonesia, kayak gimana bisa pasangan? Oke. Gitu. Nah itu bahasa Indonesia pun juga belum terlalu lancar sebelum ke Bali. Itu enggak. Ya, even aku itu udah pas aku pindah aku mulai belajar Oh, sih. Ya. oke Iya. oke. Mulai. Pindah. Berarti pas di Bali seru tuh apa gimana? Seru. Seru. Aku sebulan di Bali. Tuh Fitri. Tuh. Lo pakai juga kan OkCupid kan? Oh belum. Nah, dicoba. Iya download. Internasional Fit. Internasional. Oke. Terus pas ketemu pertama nggak awkward ya? Kalau ini beda. Iya ya, kok kita nggak awkward ya sayang?
Berarti kan dia nunggu di Bandara. kamu nunggu di luar. Bandara, iya, heeh. Jemput gini di Bali kan? Iya. Terus dia datang kamu bawa gini ya kayak. Enggak, lari aja. Lari? Ya dia lari ke aku. Wah, gitu. Nggak awkward ya? Iya, kok bisa nggak awkward Aneh sih, juga ya? Mungkin aku rasanya dikit awkward, soalnya Jen udah kayak, waduh banyak makeup, udah cantik banget. Oh. Aku udah 24 jam di pesawat, aku udah capek, udah Bau bau, ketek. udah ya. Terus ya halo. Iya. Terus dia excited banget ketemu. Terus apa naik mobil, taksi, Naik mobil nyewa? sih ya, aku Iya. anterin dia ke hotel dia, terus istirahat, terus kita ketemuannya di pantai. Aneh nggak di mobil itu? Kayak ada canggung nggak sih? Anjir nih tiap hari gue call sama dia di sebelah gue gitu kayak, ih pasti canggung banget kan ya? Sebenarnya enggak, soalnya aku orangnya yang lumayan kayak go with the flow I aja. see. Dan aku udah yakin aku mau kayak experience this, see where life takes me. Jadi pas kita ketemu ya kalau gak cocok ya udah experience aja. Tapi kalau cocok, let's see where it goes. Wow, berapa hari di Bali waktu itu? Nah aku di Bali kayaknya sebulan. Iya, kayaknya sebulan. Terus aku harus langsung balik ke Inggris, soalnya gak bisa stay di Bali. Sebulan itu karena lagi libur kuliah atau udah kerja pada saat itu atau gimana? Aku udah udah selesai kerjaan aku, terus my study juga udah selesai. Jadi aku ada space, ada waktu. Nah, Ada timingnya space. pas juga tuh kan Kak. Jadi Kenapa dia tuh? kan biasanya nih agak susah kalau bisa pindah ke Indonesia kalau udah ada kerjaan di sana kan. Oke. Kan dia tuh timingnya kayak dari universe tuh timingnya pas baru selesai S2 sama aku tuh baru selesai, baru mulai nyari kerjaan. Kamu juga baru selesai dari kerjaanmu? Aku waktu itu masih kerja kantoran. Oh, lagi ngambil cuti berarti? Iya. Oke. Jadi aku bolak-balik Bali Jakarta. Wow, demi Mas Bule. Abis dia juga kan dari UK jauh. Bener. Jadi aku juga. Tapi pas ninggalin juga sedih juga kan? Ih, sedih Bentar ya, kerja dulu ya. Iya lagi. Iya. Ini. Nangis kalau aku Aku berasa banget waktu itu sedih banget Iya. sih. Bayang lagi. Oke, apa yang most memorable memory di Bali waktu awal-awal kalian ketemu itu? Apa di pantai, lagi makan sesuatu, apa jalan di mana? Nusa Penida lah atau apa? Sunset atau menurut aku ada satu momen. Oke. Aku tahu ini kayak kita bisa lanjut. ih gimana tuh gimana? Apa-apa? Nah, aku Dia senyum-senyum dari tadi lo bayangin. lo bayangin hubungan lo nanti kan dengan bule Australia kan lo. Sama-sama Commonwealth nih. Gimana? Iya kan? soalnya aku lagi pas kemarin aku lagi jalan-jalan sama bule lain, jadi kayak tour di Bali juga. Oh, waktu di Bali. Waktu itu. Oke. Nah, aku ada satu malam aku udah capek, udah kayak terlalu banyak matahari, udah merah kulit aku. Nah, aku jelasin ke Jen, aduh aku capek, belum sayang dan ya, tahu udah sayang. Belum sayang-sayangan tuh. Kayaknya Capek udah aja. kayaknya deh. Udah, aku udah capek sayang. Terus Jen kirim aku makanan, terus dia tulis note sendiri kayak apa ya? Kamu bilang apa ya? Lupa lagi aku. Lupa Jangan deh. capek-capek Kayak yang lucu ya, kayak jangan yang lucu-lucu sedih. gitu. Terus aku salting lagi. Tapi itu kan Indonesia banget ya kayak Iya, gitu ya. iya. Kalau di kita tuh kayak gitu. Iya. Iya, itu beneran kayak act of service. Perhatian itu. Iya, kalau di Indonesia tuh orang kalau pacaran sering tuh ngirimin makanan, Iya. apa. Berarti ada budaya yang beda ya kalau pacaran di Inggris sama orang-orang bule Inggris sama dengan orang Indonesia. Iya, kamu Mungkin. culture shock ya. Level perhatiannya beda ya, bener? Iya, bener. Tapi ada banyak culture shock kayak gitu. Pas soalnya kita realize kan kita lumayan kayak beda in terms of gimana kita mikir when it comes to relationship semua itu. Iya. Nah, apa yang bikin kamu culture shock banget soal Indonesia, apalagi pertama kali datang ke Indonesia di Bali berhubungan dengan dia gitu? Apa yang bener-bener kayak, kok gini gitu? Nah, aku ingat pas aku udah kayak baru banget pindah, banyak orang. Ini udah yang minggu pertama aku di sini. Banyak orang udah mulai ngomong, kapan kalian nikah? Aku Kaget mikir, juga ya. wah kita baru sedate, harus ngomong nikah. Nah itu beda, itu Itu beda. gak biasa Ya. sih kalau di sana ya. Ya, sekarang aku ngerti. Tapi dulu aku
kaget sama itu. kayak kok cepet banget Iya, gitu ya. iya. Oke, kalau makanannya pedes-pedes atau apa? Iya, itu pedas banget. Nggak bisa ya. Dulu gak bisa, sekarang nggak bisa kan? Bisa. Sekarang dikit lah. Oh, Tapi udah. Indomie aja masih nggak bisa cabenya. Oke, iya. Mie instan nggak bisa tuh makan cabai ya. Iya, cabenya nggak bisa. Oke. Iya. Nah, kalau kamu culture shocknya sama dia apa? Dari pemikiran misalnya. Ternyata Ada banyak ya sayang. Bukan banyak, cuman kan aku biasanya tuh aku kayak in my bubble gitu loh Kak. Nggak pernah intercultural tuh nggak pernah. Kayak Oke. dari internasional gitu nggak pernah. Jadi tuh aku kebiasa sama culture patriarki di Indonesia. oh biasa dipimpin. Iya, biasa kayak gitu tuh. Aku tuh dari dulu sama mama papa carinya orang kaya ya, carinya Gitu cowok ya? yang iya, aku tuh mungkin ya nggak tahu deh nggak tahu kenapa. Mungkin juga karena keluarga aku tuh bukan yang keluarga liberal, Oke. juga in their own bubble. Jadi Iya. typical Asian family yang kayak ntar cari orang kaya. Lu mah cewek ngapain sekolah tinggi-tinggi, ntar juga di dapur gitu mindsetnya masih. Oke, di keluarga nah, tuh. Iya, aku tuh sebenarnya ada ambisi, tapi aku pengennya dulu tuh aku pengennya gue cewek harus mandiri, gue bisa, jadi aku kerja parah banget. Tapi tetap di kepalaku mikir harus sama cowok yang ngemong, sama cowok yang patriarki juga nih, karena Oke. yang aku tahu hubungan kayak gitu. Tapi sama Mas Bule tuh ternyata hubungan kita jadinya partnership. Oke. Give and take 50-50 gitu. Bukan masalah split bill-nya ya, tapi Ya. lebih kayak aku juga harus kasih effort yang kalau di culture Asia itu tuh sebenarnya kerjaan patriarki gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Gimana tuh? Contohnya apa? Contohnya apa ya sayang ya? Dijemput misalnya atau apa? Ini kan kita lagi planning mau nikah nih. Oke. Planning mau nikah. Kalau aku tuh taunya teman-teman aku semua dibayarin cowoknya, rumahnya dibayarin cowoknya, gitu-gitu. Ya. Nah, aku pernah di hubungan kayak gitu dan ternyata aku nggak nyaman. Karena Karena kamu aku kayak nggak punya say. Nggak punya suara. Bener, aku nggak punya suara, aku nggak punya harga diri gitu. Oke. Ternyata aku ada, masih ada. Jadi sama Mas Bule aku diajarin, dikasih lihat kalau hubungan tuh nggak cuma ada patriarki loh, tapi hubungan partnership kayak gini tuh juga bisa dijalani. Kita barengan, Kita bareng-bareng. bareng-bareng, kita kerjanya bareng, kita build rumah bareng, nikah juga. Jadi kamu bisa nih wedding inspo kamu apa, aku apa, jadi kita sama-sama gitu Kak. Ya, Oh, ya. dirembukin. Dari perspektif aku ya juga kayak gitu sih. Soalnya aku orangnya yang tipe kalau kita mau hubungan bareng, kita harus kayak ada apa namanya, we have to give and take. Ya. Together gitu, 50-50, whether that be emotionally, nggak harus semua sama kayak 50-50 finance, nggak harus kayak gitu. Ya, Tapi ya. kalau kasih ini harus sharing Ya. sih. Jadi kayak collaborative together. Nah, Oke. ini aku baru nih. Kamu happy dong? Gue happy. Happy-nya sambil Iya. nyengir, happy. Oke. Kalau ini ada nggak? Tadi kan yang seru-seru nih. Ada nggak disagreements yang awal-awal yang kalian tuh sampai lumayan ini gimana ya nyari titik temunya? Karena kan dua culture yang beda. Ada nggak? Mungkin nggak tahu kalau ini disagreement, tapi pas aku datang ke sini, aku udah ada rasanya, wah aku udah pindah negara Oke. buat kamu. Soalnya aku kayak itu lumayan gede kan, like waduh aku Iya, ditinggal big keluarga move lah. aku, gak ada teman di Indonesia, aku pindah buat kamu. Tapi pas aku ke sini, aku kaget, soalnya aku udah ada ekspektasi sama keluarga kamu, mungkin aku bisa langsung kayak udah cocok, udah like, wah welcome, selamat datang Indonesia, Oh. wah kamu Soalnya udah, parents kamu kayak gitu kan. ya, Oke. tapi ternyata nggak kayak gitu, aku harus kayak take time buat belajar sih sama keluarga kamu. Keluarga aku Oh tuh nggak gitu. approve. Oh awal-awal. Awal-awal, jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama tuh Mas Bule harus yang kayak kasih makan. Oh, argumennya apa? Kenapa nggak terlalu serak pada saat awal? Karena bule, bener-bener cuman karena dia bule Aneh banget aja. gara-gara bule gitu. Karena Ya. stereotipnya bule itu nggak mau serius, Oh. bule itu cuman maunya hahaha hihi doang, bule itu gitu-gitu. Nah makanya kan keluarga aku tuh this is their first life. Oke. Ini hidup pertama mereka juga bukan tipe yang liberal, informasi tentang globalisasi tuh juga masih dikit. Oke. Jadi mereka tuh masih di bubble-nya sendiri nih. Oh, itu challenge-nya tuh. Iya kan? Nah, jadi ketika nerpa nih dari luar, influence dari luar, misalnya bahkan pasangan aku bukan yang satu bubble gitu. Oke. Mereka kayak, karena ini baru pertama kali di keluarga,
keluarga mama, keluarga papa tuh aku yang pertama kali punya pasangan bule gitu. Oke. Wah, tapi akhirnya luluh juga dengan martabak, bawa martabak nggak? Enggak dulu ya. Itu Indonesia gitu kalau mau Iya. nikah Harus kasih orang tua makan. kasih Nah martabak. itu kenapa kamu nggak di-approve awal-awal saya? Ngomongin Kenapa martabak sih? awal. ya. Oke, kalau kesukaan dari Mas Bule nih, ada makanan yang disukai mungkin? Yang aku suka di Indonesia. Iya. Wah. Tapi aku basic banget. Soalnya Gak aku suka nasi goreng. Nasi goreng. Mie goreng. Basic banget sih. Very basic, very basic. Tapi waktu aku masak nasi goreng, mie goreng kamu nggak makan? Nah lo. Aku udah makan. Udah. Enak banget. Iya. Enak Karena banget. kamu bilang, oh asin banget ya. Nyim, 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 nyim. Enggak, itu kan Enak give and banget. take, give and take, kolaboratif. Give and take, give and Kolaboratif. Ada ininya, ada sarannya, ada sarannya. Oke. Nah kalau ini tadi kan makanan favorit Mas Bule. Ada nggak kalau misalnya kamu sama dia yang punya makanan favorit yang sama gitu? Ya sama apa ya sayang? Suka beda lagi. Suka beda. Iya. kalau Sayang makanan. kita kan kerja bareng nih kak. Jadi dia suka ke kantor. Kita ada kantor nih sama tim juga. Dia bisa pesan makan. Biasanya kalau cewek kita yang pesenin, kita yang layanin gak sih biasanya? Nggak Iya, benar. Nah, aku pesen makan sendiri, dia pesen makan sendiri. Karena Oh yang iya? disukain beda. Kamu sukanya apa? Aku suka makanan Indo medok. Oh, Sunda, Padang, yang gurih banget gitu. Dia kan nggak bisa. Masih ini ya, masih adapting ya. Mhm. Oke. Kalau minuman favorit. Aku selalu Kita harus ada sharing tau. kopi. Biasa kita suka orange juice. Jadi kita suka kayak ada e-juice gitu. Oke. vending machine Iya. e-juice. Tahu. Kita bisa gila. Aku sih. Jadi kalau aku pesan dia juga pesan. Jadi kita suka orange juice. Oke, kamu suka kopi. Aku harus minum Tapi- kopi setiap pagi. Orang bule Inggris teh biasanya kan. Biasanya teh. Tapi kamu suka kopi. Aku kopi. Di Cocok Indonesia kita kopi. berarti. Ya. Kita cocok nih. Nah, kalau aku Mas Bule, aku tuh jatah ngopi tuh sekarang sehari sekali. Sama. Sehari sekali. Kalau dulu bisa banyak tuh, tapi sekarang sehari sekali karena sehari sekali harus sakral banget. Jadi istri biasanya suka bikinin. Nah, ini favorit aku nih. Top mochaccino. Top mochaccino. Yoi. Wah. Yang double shot. Aku harus coba juga. Harus coba. Itu udah kita bikinin. Oke. Kita bilang di Inggris, kita bilang cheers. 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 Silakan dicoba dulu. Oke. Wangi ya. Enak ya? Nah, ini enak banget. Ini enak banget. Enak ya? Ya. Dia karena double shot, double nikmatnya. Nah, Yoi. sekarang aku bangun. Kayaknya mau diseruput deh. Tapi ya, ngopi itu paling enak kalau saya biasanya jam-jam segini, lagi di rumah, lagi nulis, terus tiba-tiba istri bikinin, itu dari baunya aja kita udah gitu kan? Ya. Nah Mas Bule, ini kombinasi 2 kali espresso dicampur coklat dan susu yang creamy. Wah. Jadi double delicious. Delicious. Iya. Delicious. Iya, kita kalau bahasa Inggris suka kita gitu-gitu ya. Aku gak Mix and ngerti. Kita bucar aja. Ya, kita delicious. Kalau Mas Bule sukanya kopi yang dingin apa yang panas? Harusnya minum yang dingin di Indonesia. Oke, Ya. kenapa tuh? Soalnya panas di luar. Kalau Benar aku juga sih. minum panas di sini, aku udah kayak overload panasnya. Aku harus ada balance. Matahari panas, minum dingin. Oke, nah kalau ini ruangan ber-AC cocok kali ya, yang agak panas-panas gini Cocok ya. sih, ya benar. Kalau aku tuh kadang suka dingin juga, kadang suka panas, tergantung sih. Nah biasanya kalau Mas Bule ngopinya pas lagi kayak gimana, Jennifer? Kamu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dia gitu? Pagi-pagi dia nggak Iya. hidup kalau nggak kopi sih. Biasanya aku datang ke kantor sama kopi. Di Iya. tangan Oh, aku. udah. Ya, soalnya otherwise aku udah capek banget. Kayak muka aku puffy banget di pagi. Karena baru bangun tidur Iya, ya. kayak, selamat pagi. Itu, ya. Betul. Kalau cara nikmatin kopinya sama nggak? Kalau saya tuh biasanya aromanya dulu dicium, abis itu kita seruput. Ini kayak wine tasting. Biasanya aroma Ya, itu gitu. gini. Harus Kalau swell di dikit film-film dulu. kan gitu kan. Terus harus pakai tangan kayak gini juga kalau minum. Kalau orang Inggris ya, Kalau orang kita minum Inggris, kayak kalau gini. orang Inggris. Nah terus diseruput. Itu ahnya itu Ya. tuh, itu yang magical dari ngopi, ya nggak sih? Pagi-pagi dicium, diseruput. Oke. Nah soal bahasa Indonesianya.
kok bisa sih jagonya cepet banget dia. Dia temenannya tuh sama Johansson, tau gak sih? Juan Evelyn. Oh tahu. Kayaknya pernah kesini mereka kan? Iya, itu juga heboh juga yang itu. Aneh-aneh ya. Yang aneh-aneh, ya betul, aneh-aneh. Sama seperti dia. Dia talkatif ya. Oh kalian temenannya sama mereka? Iya, beneran teman sama mereka. Terus apa? Gara-gara sering ketemu, sering Pernah ngobrol? gara-gara event bareng ya, terus pas makan bareng tuh nyambung banget, terus mereka juga baik banget. Baik banget sih, Yeah. seru banget. Dan akhirnya apa? Belajar bahasa Indonesia dari pergaulan. Iya, soalnya aku gak pernah ada lesson yang kayak yang proper ajarin Nggak aku. mungkin Mas Bule. Serius, ya kan sayang? Cepet banget dia bagus loh itu Bagus, ngomongnya. bagus. Lumayan. Kok bisa ya? Logat juga nggak ada. Tapi kadang-kadang susah juga buat aku. Aku masih gak 100% lancar. Oke. Aku mungkin ngerti 80%. Jadi mungkin pas kamu ngomong, aku kayak tahu Feel the dots. Feel the Yeah. dots sometimes. Jadi ada waktu aku juga gak ngerti. Oke. Tapi ya bisa get by sekarang. Nah, banyak orang bule main ke sini belum mencoba belajar bahasa Indonesia. Katanya bahasa Indonesia termasuk bahasa yang mudah. Betul nggak tapi? Betul. Iya, sih. mudah ya? Iya. Iya. Karena apa? Karena nggak ada grammar. Karena kemarin saya ini verbnya kan nggak berubah ya, nggak kayak di Inggris ya. Nah, ini juga susah buat aku for me to answer. Soalnya for me, aku juga gak orang yang suka belajar bahasa dari Oke. dulu banget. Oke. Di sekolah aku drop out semua kelas yang harus belajar bahasa. French gak mau, Spanish gak mau, banyak. French susah tuh ada maskulin, Ya. feminim. Iya, Susah gak bisa, kan? otak aku gak bisa. Ya, lalu. Nah, di Indonesia aku ada motivasi. Motivasi. Soalnya dulu aku bilang, kalau aku pindah negara, aku gak mau pindah negara dan gak embrace culture Betul. dan bahasanya. Otherwise aku kayak gak, gimana ya, kayak gak cocok di sini. Aku harus Yeah. belajar, harus embrace. Jadi aku juga mau ngomong sama keluarga Jen, soalnya dulu itu lumayan susah buat aku ngomong ke mereka, mama papa Jen. Bahasanya berbeda soalnya. Bahasa Ya. Indonesia. Soalnya Jan kita udah bisa ngomong di bahasa Inggris dulu kan, tapi Oke. sama keluarga Jan nggak bisa. Jadi aku motivated banget dari bagus itu. nih. Ini baru dedikasi nih. Bener ya. Laki-laki dinilai dari tindakan, dari actionnya. Hebat nih. Kalau ini tontonan Indonesia itu udah mulai immerse juga nggak? Film Indonesia, komedi lah, apalah. Iya. Nah itu bantuin aku belajar sih. Kalau Oh, I aku denger see. lagu Indonesia atau Dia suka bikin lagu sendiri, Kak. Oh iya, pakai Coba, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Gimana? Ada dikit aja boleh nggak? nggak ada sih saya, nggak Ada ada. yang kamu bikin lagu buat aku mana? Ya kemarin aku Widih. pakai ChatGPT. Iya sih, bisa sih, jadi sih. Jadi sih jadi. Oke. Oke, dan Oh, ketahuan ya sekarang. Kirain Sorry ya. ChatGPT. Sorry. oke, kalau kamu sendiri udah ketemu orang tuanya kan? Udah. Datang sini atau gimana? Aku ke sana. Jadi kita ada ritual tiap Christmas selalu ke sana. ke UK. Wow. Ya, pada Natal. Ya. Di sini negara tropis kan, di sana 4 musim. Iya, betul. Kamu ada kesulitan apa tuh? Nggak ada winter, nggak ada spring. Apa justru lebih bagus? Tapi aku suka sih, soalnya di Inggris kalau udah winter, hujan terus, dingin terus, jadi susah Yeah. keluar. Jadi pas aku pindah ke sini, wah aku langsung suka kayak wah ada Matahari matahari sun setiap hari, udah panas 30 degrees, wah Yeah. kayak libur setiap hari. Iya, holiday, Yeah, summer holiday yeah, every day. yeah. Kita pernah ke London ya sama Fadil. Itu gloomy banget. Yep. Bener. Begitu masuk, it's so gloomy, kayak Iya. abu-abu. Bener. Itu di bulan mana-mana. apa ya? Bulan apa? Bulan apa ya, Dil ya? Februari. Ya, Februari pasti. katanya paling dingin lagi ya? Pas Kalau ya udah Januari Februari dingin banget di sana. Akan selalu gloomy nggak sih? Nggak juga ya? Mungkin kayak 50-60% gloomy di sana. Terus setiap kali ketemu orang yang diomongin cuaca. How's Iya, the weather? cuaca hari Yeah. ini, how's the weather? Yeah, Itu always emang like kayak gitu. that. How's the weather today? Yeah. Kalau di sini how's the weather? Ya lu lihat Ya, sendiri lihat tiap hari kayak sendiri. gini. Tiap hari kayak Nggak gini. berubah. Lebih panas ya. Nah, Kak, apa? aku pengen nanya deh. Boleh. Aku kan sama Mas Bule ini, aku tuh ngerasa ya, aku orangnya lumayan overthinking. Oke. Nih, misalnya, aku sama Mas Bule kita planning mau merit, tapi tuh aku merasa kayak, aduh kayaknya belum siap nih buat punya anak, aduh kayaknya dananya aku masih butuh banyak deh buat keluarga, aduh aku kayaknya, kayak aku tuh gak ngerti gimana caranya bisa menyiapkan diri tanpa perlu overthinking dan just go for it gitu. Untuk nikah? Untuk nikah. Oke. Kamu tuh gimana sih Kak pas planning mau merit gitu-gitu?
Oh, ini seru nih. Kalian persiapan kalian udah sejauh mana? Sebenarnya sih aku bilang sama Mas Bule kalau belum ada cincin, aku nggak mau bahas yang kayak Terlalu serius. Iya, terlalu of serius course, yang bagian planning-planning. seremoninya. Oke. Tapi bagian masa depannya kita udah omongin nih. Oke. Sekarang yang ditanya itu adalah plan ngatur uang, plan ngatur mental, atau to convince diri atau gimana? Nah, ini aku nggak tahu karena aku merasa kayak I think I over stress deh. Karena aku tuh grow up, mama papaku udah lakuin yang terbaik untuk aku. Betul. Tapi aku ngerasa untuk anakku ke depannya nih, aku pengen dia punya masa depan yang jauh lebih cerah dari aku. Mereka tuh bukan dari yang financially stable Betul. backgroundnya. Mereka Oke. tuh ngepas banget. Bahkan di waktu yang ngepas bisa nyekolahin aku di National Plus sampai ngutang-ngutang gitu. Iya. I thank for that banget. Tapi aku nggak mau anak aku ke depannya ngerasain kayak yang aku rasain. Karena aku Which is ngerasa kayak papasan. iya, terus aku jadi utang budi. Terus aku jadi merasa kayak aku harus maksudnya mungkin ini juga salah satu culture shock dari Mas Bule nih. Ya, Karena kita ngasih uang ke orang tua itu kewajiban. betul. Di sini. Di sini. Iya. Di sini. Kalau kamu? Kalau aku enggak. Kalau Iya. udah umur 18 kita biasanya ya keluar rumah terus kerja sendiri, gitu aja. Iya, Gitu benar. aja. Kalau di luar gitu. Apalagi kalau 18 tahun masih di rumah orang tua tuh udah nggak boleh ya, harus disuruh ya. Agak kayak Kayak mereka frown mereka on ya? masih tinggal sama orang tua mereka kayak gitu, like Kok lo kayak kenapa judging. lo nggak pergi Iya. gitu. Tapi aku juga gak ngerti, since aku udah pindah ke sini, dari aku sekarang, ya kenapa nggak tinggal sama orang tua? Soalnya lebih murah. Udah jadi orang Indo nih. Iya. Orang Indo. Iya. Kalau di Asia emang family values itu paling tinggi sih. Bener. Kayak someone older dari kita tuh pasti selalu pakai respect lah, apalah, karena itu tradition yang kita punya. Dan malah kalau di sini orang tua kalau anak mau keluar nahan-nahan. Iya benar. Mama aku dulu pas aku beli rumah, aku belum nikah nih, tapi umur udah 20-an, udah beli rumah, mau keluar dari rumah, aku bilang ke mamaku, "Mah, aku udah ada rumah nih, ya kira-kira mungkin 2 minggu lagi, 3 minggu lagi mau keluar dari rumah." Terus dia lagi baca koran. Oh gitu, Dik. Oh gitu. Netes. Tapi pas korannya diginin, nangis dia. Kayak di sini tuh gimana ya? Di sini tuh anak, parents itu emang hubungannya ini banget, kuat banget. Nah, tapi mungkin ada juga di Inggris, soalnya sama orang tua aku pas aku pindah ke sini kan, Iya. aku ada ngomongin sama mereka, aku duduk, kita udah kayak sunset, apa namanya, matahari bawah, sunset gitu. Iya, Terus mereka bilang, Alistair, kamu yakin kamu mau pindah ke Indonesia buat Jennifer? Dan aku bilang ke mereka, iya, Mom, iya, Dad, ini kayak path buat hidup aku sendiri. Aku Yeah. harus jalan. Mau tahu kan, Kalau mau aku gak jalan ini, nanti aku regret dan Yeah. aku gak bisa gimana ya continue kalau aku ada regrets kayak gini. Iya. Dan mereka lihat aku di mata, and they go, oke. Terus my mom kayak udah mulai kelihatan Teary banget eyes, sedihnya. yeah. Jadi ada juga di Inggris, tapi mungkin beda sih. Mungkin Ya, beda. tapi itu untuk konteks yang lebih besar ya. Mungkin. You moving out of the country kan? Ya, Iya, beda bener dikit. sih. Pasti jauh lebih Iya. lebih Benar. sedih sih, mau Iya. gimana pun juga. Cuman tadi menjawab pertanyaannya segala overthinking, tapi kamu orang pertama di keluarga kamu yang nikah yang dari Anak iya, pertama itu cewek, sisanya dede cowok. Aku merasa tuh dia tuh dari keluarga cemara banget, Kak. Heeh. Kelihatan dia soft spoken. Iya, baik anaknya ya. Lucu, baik. Nah, aku merasa tuh aku banyak kayak emotional baggage, sandwich generation juga. Iya. Jadi aku tuh kayak, aduh, kamu yakin sayang, aku tuh banyak loh Aku yakin. tanggungannya gitu loh. Terus aku jadi kayak, aku merasa karena aku banyak emotional baggage dan dari background keluarga aku tuh juga aku banyak yang aku pikirin, aku merasa jadi beban untuk dia. Oke. Jadi aku pengen nyelesain gitu loh, kayak dari diri aku, dari planning aku juga aku pengennya sharp gitu. Oke, itu bagus banget. Itu pertanyaan yang bagus banget. Lagi pikir dulu. Lagi pikir jawaban. Tapi Bener juga, sayang. menjawab pertanyaan kamu, kalau menurutku ya, ini menurutku pribadi ya, you cannot handle it all at once. Jadi harus diurai satu-satu persoalannya apa. Jadi ketakutan, kecemasannya itu dan harus ditahu rootnya dari mana.
aku mengalami dilema yang sama waktu mau nikah sama Anissa, sama istriku. Dia tahu dari semua orang kalau aku nggak mau nikah. Sama sekali. Aku kayak nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Tapi suatu hari di Pondok Indah Mall pas nganterin dia pulang, terus dia di sebelah aku kan lagi duduk gitu kayak selama ini nggak pernah berantem, everything's fine. Kalau sekarang bahagia, kenapa nggak forever bahagia gitu? Saya kira ngajakin dia nikah yuk gitu. Nah ketika kita udah punya satu momen itu dan kamu udah yakin bahwa kamu bahagia kan sama dia kan, artinya kalau ini bahagia 3 tahun ya, selama 3 tahun bahagia, kenapa nggak 300 tahun bahagia juga gitu? Jadi artinya untuk kita tuh harus punya akarnya, rootnya dulu, baru anxiety-nya kita urai. Oh, anxiety-nya aku nggak mau anak aku merasakan apa yang aku rasain. Apapun yang terjadi sama anak kamu kan di luar kuasa kamu. Nah, kamu kontrol yang kamu bisa. Oke, kalau gitu gue ada dana pendidikan anak misalnya. Dana pendidikan anak udah dikumpulin, duit money buat education-nya udah dikumpulin. Ya dicatat aja misalnya hari ini ngumpulin 1.500.000 tiap hari gitu. Nah, sampai titik di mana uang itu akan cukup. Karena sekarang kita sorry Kak. Nggak apa-apa. Karena sekarang kita kerja kayak orang gila. Nggak apa-apa. Tapi kita tuh bingung, maksudnya kayak ngumpulin uang buat merit, tapi sampai titik mana ini buat merit, sampai titik mana ini buat, karena we're both figuring it out together. Betul. Sampai mana buat orang tua aku, sampai mana untuk anak kita, sampai mana untuk asuransi kehidupan kita. Betul. Kayak menurut aku tuh banyak banget pos-posnya sampai mungkin aku sekarang overwhelmed. Betul. Yang pertama, numbers cannot lie. Jadi jangan sampai kita ngelihat angkanya terus banyak posnya dan akhirnya nggak masuk jadi pusing kan. Jadi numbers cannot lie. Jadi harus dibudget sesuai uang yang masuk dulu. Ngasih orang tua wajib, betul, kita harus bantu orang tua. Tapi kalau kitanya nggak survive financially, kita nggak ada yang bisa kita kasih ke orang tua juga. Jadi budget untuk orang tua has to be spoken on the table. Ma, aku cukupnya segini setiap bulan, Pa. Aku cukupnya segini setiap bulan karena aku ada keinginan ini gitu. Biasanya ngerti kok. Nah, tapi dari perspektif aku juga lihat Jan dia overthinking banget. Dia selalu overthinking. Dan aku udah bilang dari awal banget, aku mau bantu kamu. Aku want to be your rock, yang you can hold on to throughout all your worries. Pas naik, pas turun, aku mau stay di sini. Gitu. Jadi dari perspektif aku udah tahu gitu udah 3 tahun. 3 tahun. Ini udah mau nikah bentar lagi ya. Tapi bagusnya partnernya kayak gini. Kan banyak yang kayak overthinking, tapi ya udahlah kamu pikirin aja lah. Udah itu kan keluarga kamu. Aku nggak kan banyak yang kayak gitu. Dia kan enggak gitu. Bener. Aku takutnya nih kita lagi happy, tapi aduh mungkin ada dari masalahku atau misalnya kayak keluarga aku malah jatohin misalnya, ya nggak mungkin sih, tapi which is overthinking aja. Overthinking lagi. Jadi aku takut when we're on our highs, terus nanti tuh ada lows-nya karena dari aku gitu loh Kak. Iya, jangan pernah mikirin hal yang di luar kuasa kamu. It's out of your control. Tapi juga sayang, aku mau nikah soalnya aku tahu kalau kita naik, kalau kita turun, aku masih mau sama kamu. Tuh. Itu poinnya sayang, poinnya nikah kan. Langsung nyari bule kan lu? Langsung Fitri ini. Kita gak harus selalu naik. Pasti ada hari, ada bulan, ada tahun even. Pas gak semua hidup bagus. Nah itu the point is kita harus bareng gitu. Tapi itu pentingnya buat punya partner yang philosophically cocok sama kita dan positif, which is dia punya gitu. Ini istriku itu mirip kayak dia. Pernah nih kita happy job lagi dapat banyak, habis liburan kemana-mana, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua bagus. Malam-malam sebelum tidur, kok hidup kita baik-baik aja ya. Aku takut nanti akan ada apa nih kalau semua baik-baik aja kayak gini. Nanti kita bakal seperti apa nih? Ya kalau baik-baik aja kenapa dipikir? Tapi understandable juga karena istriku mungkin tipe yang sama kayak kamu. Nah itu stems-nya, akarnya tuh mungkin dari dulu pernah mengalami masa kecil yang bahagia, tapi tiba-tiba ada kejadian yang gak enak. Dulu pernah ngalamin dapat kerjaan yang bagus, tiba-tiba ditusuk dari belakang sama teman. Mungkin ada history itu mungkin ya. Mungkin dari kayak trauma gitu. Iya. Nah
misalnya nih Kak, kita tuh sebelum untuk planning dari awal aku udah bilang sama Mas Bule, kita pacaran tapi harus married. Kalau lu nggak mau endingnya married, nggak usah sama gue. Indonesia? Nggak usah. Gue nggak mau buang waktu gitu. Oke. Jadi nih, kita memang mau married, tapi kan ngeliat nih dia dari culture yang berbeda, aku dari culture yang berbeda. Nah, kita tuh dari titik dia di jauh, aku di jauh sini, kita lagi ke tengah-tengah nih. Betul. Nah, dari tengah-tengah ini kita ngelewatin banyak banget badai. Mohon maaf, banyak banget. Nah, aku merasa berarti sekarang kita udah ready untuk nikah, makanya kita planning untuk nikah nih sekarang. Tapi aku takut sekarang kita udah di titik sini, akankah kita mundur karena kita mau nikah, karena itu kan another step beda kan? Iya. Ini Tapi overthinking. nggak ada alasan untuk dipikirin kan? Iya, maksud kan aku, you've been through the storm kan? apakah aku harus ready? Maksud aku tuh tipe yang aku harus ready. Kalau Sama, ada aku badai, juga. aku harus ready. Jadi apa nih kira-kira faktor-faktor yang harus aku readyin? Misalnya financial, I think we're ready sih financial. Nah, mental nih. Sekarang aku udah oke pas kita pacaran. Tapi nanti pas kita udah planning married, katanya kan justru badai lu makin diuji sebelum married nggak sih? Nah, badainya apa? Nah, ini Kita harus pertanyaan urai. aku. Kalau abstrak, it's not worth our time to think. Kalau abstrak, Benar saya. because you don't know. Jadi ngapain untuk memikirkan, membuat diri down atas sesuatu yang nggak tahu. Tapi kalau tahu lebih gampang. Misalnya, worry-nya, anak gue bisa sekolah nggak ya? Oh, berarti kan ada solution. Tulis. Ini aku ceritain aku sama istri lagi ya. Iya. Boleh. Sebelum kita nikah, itu banyak banget yang kita obrolin. Apa pendapat kamu soal money? Artinya apa money itu? Kita bahas. Tabungannya berapa? Kita bahas. Malam pertamaku itu kita mau decide mau pakai Google Sheets atau Excel buat catat expenses. Itu our first night setelah married tuh. Malam pertama setelah married. Jadi itu harus disepakati dulu. Karena terus terang aku orang yang waktu itu nggak mau nikah kan. Dan akhirnya gue Google nih, penyebab perceraian nomor 1. Number one alasan untuk divorce, tahu nggak tapi apa? Uang, money. That's the number one reason. Makanya bicarain uang itu harus di atas table gitu. Kira-kira kayak tadi, kamu budgetnya berapa? Kini kamu apa? Oh, dana pendidikan anak segini. Aku mau pensiun di umur segini dengan uang segini. Nah, minimal kalau itu udah bisa kita tackle, soal money kita bisa nggak berantem gara-gara kan ada pasangan yang aku cuma punya segini, mau apa gitu. Atau jadi ego, just because of talking about money gitu. Itu bisa di-tackle, setengah urusan pernikahan hilang. Oke, setengahnya lagi apa? Family gitu. Sama, kita juga ada perasaan, selama ini kan kita dekat sama orang tua, sama keluarga. Kalau udah nikah, mereka akan merasa jauh nggak ya dari kita? Mereka akan ngerasa ini. Terus caranya gimana? Diobrolin akhirnya. Aku udah nikah sekarang, kehidupanku ini ya kebetulan orang tuaku tipe yang udah si Bang Dika hidupnya udah sama keluarganya. Kalau kita ada masalah keluarga kita tackle sendiri dulu aja baru ke Bang Dika. Jadi kita selalu ada itu. Jadi intinya komunikasi supaya yang di kepala itu hilang gitu. Tapi harus dicari tahu dulu. Cuma wajar sih kamu anak pertama belum pernah menyaksikan pernikahan saudara kan? Belum. Jadi nggak kebayang apa masalahnya kan? Bener. Ya itu understandable banget. Tipikal keluarga aku tuh kayak kalau ada masalah mereka di dalam semua. Picture perfect outside-nya. Which is Indonesia banget. Indonesia banget. Kayaknya. Indonesia. Terus jadi patokan aku tuh cuman dari hubungan mama papaku. Mereka did their best, tapi aku tahu aku belajar dari mereka nih, their mistakes. Kira-kira mereka tuh problemnya apa. Nah itulah yang aku bawa ke table ini sama Mas Bule. Sayang, aku tuh pengen deh hubungannya tuh yang kita harus selalu solid. Kita harus, aku yang paling penting pendidikan anak itu udah harus guarantee. Anakku pokoknya bare minimumnya tuh bukan bare minimum sekolah swasta atau apa. Bare minimum aku standarnya tinggi banget nih. Betul. Rumah aku mau juga tinggi banget, tapi kita kerjainnya bareng. Betul. Kita sering ngomong sekarang gimana kita bisa improve kita sekarang, jadi nanti pas punya anak mereka belajar benar dari kita. Betul. Kita juga suka ngomong kayak gitu ya kan. Soalnya aku belajar sih, ternyata aku mungkin karena overthinking ini I seek help professionally. Bagus, bagus banget. Bagus. It's so good. Bagus. Nah, bagus banget. dari psikolog aku dia bilang emang kita itu patokannya role modelnya cuma dari orang tua. Betul. Jadi kalau misalnya orang tua kita tuh nggak memberikan stability, muncullah anak kayak aku. Bener. Yang kayak karena goyang terus nih, jadinya bingung kalau ketemu stabil. Nanti kalau dia goyang gimana?
Iya. gitu. Takut sama stabilitas. Takut kan? sama stabilitas. Jadi aku bilang Karena sama Mas worry Bule, suatu hari akan hilang kan. betul, antara akan hilang atau akunya jadi yang nggak stabil, atau orangnya yang nggak stabil, atau situasinya nggak stabil gitu Kak. Ya makanya kan ada dua hal. Kamu takutnya tidak stabil lagi kan. Tapi ketidakstabilan lagi itu kan di luar kuasa kita. Yang kita di dalam kuasa apa? Menstabilkan ini semua kan. Artinya kamu take kontrol dari apa yang kamu bisa kontrol. Artinya kan kalian punya kantor tadi katanya. Berarti kan sekarang, untuk gue punya keuangan yang stabil, ini kalau konteksnya keuangan ya, kalau konteksnya keuangan yang stabil, berarti kantor hari ini pendapatan dari semua kerjaan kalian segini. Gimana caranya 20% bulan depan? Plannya ini. Oke, action plannya gini Mas Bule. Mungkin tim yang mikirin kan. Kita baru meeting tadi ya. Ini kita baru meeting kantor nih, pas banget nih. Meeting kantor, revenue bulan ini dari target masih minus 6%. Ya kan terakhir itu. Ya, akhirnya kita ngobrol gimana supaya bulan depan plannya apa, tadi aku gambarin kita gini-gini. Nah, itu di dalam kontrol kita. Jadi supaya stabil, kita berusaha untuk menstabilkan di dalam kontrol kita kalau konteksnya ekonomi. Nah, kalau kita bayangin ini tidak akan stabil, kalau abstrak nggak usah dipikirin Gitu ya. It's not there gitu. Iya. Kan? Menurut aku stability comes from otak dia. Kalau kita fokus, kalau kita kalau kita fokus ke yang kita gak bisa kontrol, yang kayak duit, finances, all these things, nanti pasti kita gak happy. Soalnya even pas kita achieve target itu, kita udah gak ada stabilitas lagi. Soalnya kita lagi mikir, aku mau ini lagi. Bener. Jadi kita harus fokus ke things like happiness, our emotional state gitu. Oke. Tadi udah money. Hah? Tadi udah money, Oke. ngomongin money. Kalau tentang Ini seru mental, nih, Kak. seru. Ayo. Let's Sorry ya, do Kak. this. Gak Nah, apa-apa. aku pas awal ketemu Mas Bule, sama Mas Bule awal ketemu aku adalah completely two different people. Ya. Dari awal sama sekarang tuh beda banget. Aku merasa karena aku punya banyak emotional baggage, aku punya banyak ekspektasi yang aku taruh ke Mas Bule. Misalnya, Mas Bule tuh orangnya Bentar ya. Masuk dulu. Maaf. ikutan. Cheers. Udah 10 menit tadi soalnya, jadi ada masuk dikit. Oke. Terus. Maaf. Nggak apa-apa. Nah, aku punya ekspektasi yang tinggi. Jadi Mas Bule itu tadi awalnya work life balance banget. Oke. He was content, happy anaknya, Oke, gitu. Masih. Masih. Oh, bagus deh kalau gitu. Sementara aku kayak, harus planning ini. Sayang, aku mau kita lebih gencar lagi. Ini cari duitnya masih terlalu santai. Ayo kita lari lagi. Aku yang kayak, aku merasa aku put a lot of pressure. Jadi dia nggak se-happy go lucky dulu. Oke. Nah, aku bisa jump in ya, saya. Nah, ini yang aku suka. Soalnya kita ada bedanya. Kita nggak always the same, nggak mikir sama all the time. Soalnya kalau kita mikir sama, menurut aku, pasti kita nggak achieve things together. Soalnya kamu balance aku, sayang. Kamu, misalnya, kalau aku ada anxiety, aku bisa orang anxiety banget. Waduh, aku takut coba ini. Misalnya podcast ini. Waduh, aku takut nih kalau aku ngomong salah gimana sayang? Gimana? Nah, Jennifer Christie ini dia bisa ngomong, "Yuk, coba aja." Dia orang kayak gini, kayak, "Yuk, kenapa? Just go, just try, coba." Nah, itu balance-nya bagus banget. Oke. Tapi Tapi gue boleh tanggapin dulu. boleh, sorry. Yang berbahaya adalah ketika kita berusaha, kita tahu kita kayak gimana. Kita berusaha menjadikan pasangan kita jadi kita. Nah, Itu yang paling dangerous kalau buat aku. betul, setuju banget. Nah, karena aku ngalamin sama Anissa, aku suka banget baca buku. Books is my life, aku suka baca. Dia memang tidak terbiasa baca buku. Tapi aku nggak pernah ngerasa kayak, kamu kenapa nggak baca buku sih? Ya dong, tambahin wawasan. Aku nggak pernah kayak gitu. Nah, sekarang dia lagi suka baca jadinya. Karena dia ngeliat tiap hari aku baca. Aku banyak nemuin pasangan yang jadi nggak bahagia karena dia ngerasa pasangannya harus jadi dia. Which is, kita kan sayang sama pasangan karena dia adalah dia kan, bukan we want to change dia gitu. Jadi artinya itu dulu, jangan sampai Mas Bule misalnya minta kamu jadi lebih happy go lucky, tapi sebaliknya kamu jadi kayak aku. Nah, kalau itu udah harus hati-hati, jadi harus di manage ekspektasinya. Bener gitu. banget. Kalau misalnya dia orang yang kayak gitu, nggak apa-apa. Kamu mau nyaranin dia apa tadi, kayak ayo kita lebih semangat lagi, it's okay, tapi jangan kayak
kamu pick your pieces juga dong gitu. Iya. Biar aku nggak itu harus hati-hati tuh. Takutnya pressure yang bicara gitu. Betul. Kamu ke pressure nggak sama aku sayang? Enggak. Kayaknya ini overthinking lagi. Iya, dapat. overthinking. Iya bener ya. Yang nggak ada jangan diada-adain. Ini buat Anissa Aziza juga ya. Lihat ini Anda ini. Ini Anda ini. Dia udah senior deh. Berguru dulu. Tapi ya itu sih. Maksudnya hidup kan singkat ya. Iya ya. Dan every moment kan counts ya. Ya. Jadi kita sekarang aja kita bahagia aja, take this moment, kita happy aja. Yang di depan gak happy, nanti kita akan hadapi. Ya. Gitu. Apakah kita happy karena kita ditch the problem? Ada problemnya tapi karena kita mau happy go lucky aja, jadi kita nggak mikirin problem ya? Oke, makanya ada persiapan kan. Makanya tadi aku bilang problemnya harus tidak abstrak. Problemnya itu bukan kayak kamu tertekan nggak, itu kan abstrak, ya kan? Tapi kalau dia udah mengurung diri di kamar, dia nangis selama 3 hari, oh tertekan dia, ayo kita hadapi gitu loh. Maksudnya problemnya harus konkret gitu. Bener itu menurutku juga ya. Aku nggak ngerti apa-apa nih ya. Bener. Cuman aku sharing-sharing aja. Nah, soal psikolog, ada psikolog yang dia spesialisasinya trauma. Dan jangan-jangan ada satu momen traumatik di dalam hidup kamu yang shape your life. Mungkin, aku nggak tahu nih. Tapi mungkin ada bagusnya kalau mungkin agak mentok atau pengen nyari alternatif, bisa ke psikolog khusus trauma. Karena kadang-kadang tuh itu. Contoh ya, aku punya temen yang dia tuh kompetitif banget gitu. Nggak pernah mau kalah. Sampai-sampai temen-temennya pas lagi main pedal, main apa, itu dimarah-marahin sama dia. Akhirnya di grup nggak pernah diajak lagi. Dan dia ngerasa dia punya masalah soal itu. Datang ditelusuri, ternyata trauma dia dulu adalah dipush sama ibu bapaknya untuk jadi juara 1 di sebuah perlombaan, nggak berhasil, dihukum, dan itu ngebekas sampai sekarang. Nah, jadi sama psikolognya dia has to own the trauma, has to cut the ties dari traumanya, berapa terapi, berapa sesi, akhirnya dia nggak jadi seperti orang yang gitu lagi gitu. Nah, aku nggak tahu ada kesamaan apa enggak sehingga kamu jadi orang tipe yang overthinking. Aku nggak tahu nih ada persoalan apa. Cuma mungkin bisa ditelusuri gitu. It's funny because I just figured out that I'm an overthinker recently. Iya. Karena aku pikir hal-hal yang aku pikirin ini ya normal karena kita mau membangun hidup yang ada arahnya. Iya. Jadi aku baru tahu ternyata. Aku udah tahu 3 tahun tadi. Tapi nggak apa-apa, itu wajar-wajar aja. Wajar, istriku kan juga gitu. Apa It's aku okay. lagi quarter life crisis ya? Mungkin juga. Ini kayaknya menurutku adalah beban anak pertama cewek juga Iya. deh. Kayak aku merasa ya tanggung jawab tuh jadi sesuatu yang krusial banget. Makanya aku harus mikirin hal ke depannya supaya aku bisa jadi orang yang bertanggung jawab gitu. Itu yang dibilang sama konselornya anakku, si Alea. Jangan sampai, dia kan anak pertama. Anak pertamaku perempuan, adiknya laki-laki. Jangan sampai di rumah, kata dia, Alea, nama anakku yang cewek ini, kamu kasih contoh dong sama adik kamu kan yang paling gede. Ayo, kamu bisa. Adik kamu nggak bisa, kamu harus bisa. Just because dia lahir duluan. Nah, itu yang akan ngebentuk mental dia kayak, gue harus selalu ini nih gitu. Dan itu yang akhirnya berbahaya ketika dewasa nanti gitu. Nah, itu juga aku punya kehati-hatian tuh, karena kamu juga anak pertama kan gitu. Apalagi perempuan gitu, jangan sampai kita membebankan itu. Nah, celakanya kadang di masyarakat kita itu yang terjadi. Bener banget. Iya kan? Bener. Kamu kakaknya jagain, kamu Bener. kakaknya ini. Tapi dia kan juga anak-anak. Bener juga sih. Dia juga pengen dijagain. Karena bingung juga ya, karena aku tuh merasa, ini sih pembahasan yang belum aku coba bahas sama Mas Bule adalah parenting. Ya. Karena kamu orangnya soft spoken banget, sementara aku merasa aku bener. orangnya tangguh. Kayak aku lumayan keras gitu. Aku pengen kita membangun anak kita itu supaya jadi anak yang keras tapi juga soft spoken. Nah, tapi gimana tuh? Caranya balance ya? Nah, itu mungkin harus cari nanti. Itu banyak bukunya. Banyak bukunya. Nanti aku Ya. rekomen Thank you buku-bukunya. ya, Kak. Ada. Juga bagus kita mikir kayak gini sekarang, anak aku. Bagus Soalnya kita udah tahu kita mau kasih anak kita ya, semoga ya in the future the best possible Benar. chance in life. Ya. Dan aku suka mikir kayak gini. Soalnya even though as long as kita gak stres ya, ini bagus buat mikir sekarang. Jadi mikir jauh dikit tapi in a healthy way gitu. Makanya nih aku lagi berusaha untuk, ini adalah PR aku supaya what type of mom I wanna be. Oke. Sebelum punya anak, jauh sebelum punya anak. Bahkan nih aku pengen
aku tadinya nih orangnya yang sangat keras banget. Jadi sekarang aku lagi nurture femininity. Oh gitu. Iya, jadi aku sekarang berusaha domestik, Kak. Aku kayak masak. Mungkin maksudnya aku agak nggak ngerti ya feminis gitu. Aku agak kurang ngerti, sorry banget ya guys kalau aku salah ngomong. Tapi aku lagi berusaha banget karena tadinya aku kayak udah apa semua gue bisa sendiri deh. Oke, gue yang take over karena gue bisa lebih cepet. Oke. Sekarang aku lagi belajar untuk nggak apa-apa, coba Mas Bule aja deh. Aku yang di sini semangat ya sayang gitu. Aku lagi coba untuk mengenyampingkan diriku, membangun environment yang nyaman. Bener. Supaya nanti aku buat anak aku nggak terlalu sekeras kayak sekarang gitu. Which is keras pun juga nggak apa-apa sih. Iya, maksudnya dikit keras bagus. Nggak apa-apa juga. Maksudnya aku di rumah role-nya itu antara istri sama aku. Dia yang emang yang tukang marahin. Aku yang tukang, misalnya dia lagi dimarahin. Kamu jangan gini ya, gini. Terus aku datang. Iya kan maksud mama baik. Gini. Jadi good cup bad cup gitu kalau di rumah gitu. Yes. Gak apa-apa juga. Maksudnya as long as you're happy. Kamu mau kayak gitu, mau kasih Mas Bule lebih nih, gak apa-apa. As long as you're happy, jangan dibawa tertekan. Ya itu yang penting. Selain semua happiness sih menurut aku is cari yang bisa bikin happy dan environment bisa kasih kita happiness sih. Kamu happy nggak sama aku? Happy saya. Fadil, kamu happy nggak? Kumisan lagi. Tapi melihat kalian hari ini, ngobrol dengan kalian hari ini, kalau menurutku you both will doing just fine. Wah, makasih. Iya, nikmatin aja semuanya. It's the whole process. Getting married tuh ada aja pasti. Nanti pusing di tengah jalan pasti ada lagi nanti. Nah itu tuh tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada, and it's okay. Itu bagian dari petualangannya, part of the adventure. Tenang aja. Excited for our future. Iya, nggak apa-apa, hadapin aja. Tua banget gua ya. Gua kayak guru. Kayak om-om yang nasehatin ponakan lo. Terima kasih udah mampir hari ini. Ditunggu kabar baiknya buat kalian semua dan sukses sama semua rencana-rencananya. Lupakan yang overthinking. Bahagia selalu ya kalian berdua ya. Keren banget. Oke, buat kalian yang juga nonton dari tadi, jangan lupa dicobain dan dibeli Top Mochaccino Double Shot. Bisa dibeli di warung, supermarket, minimarket, e-commerce, dan lagi ada promo beli 2 ekstra 1 sachet. Oke, thank you semua yang udah nonton. Terima kasih udah mampir hari ini guys. Thank you.